Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatang Rahmat, NPM 102180050. Saya adalah mahasiswa STI STMB Bandung. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari pendidikan agama Islam, yaitu Ma'rifatur Rasul atau mengenal hakikat Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya. Seperti beliau, sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba, dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya di dalam fiqh sirah. Insan atau manusia. Rasul sebagai manusia digambarkan makan, ke pasar, dan sebagainya. Perilaku ini menggambarkan suatu aktivitas sehari-hari manusia. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Apabila malaikat sebagai nabi, maka banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Kaum Yahudi senantiasa mempersoalkan kehadiran Rasul yang berasal dari manusia. Sebetulnya mereka mengadakan persoalan yang didasari kekufurannya kepada Allah. Nasab atau keturunan. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau mempunyai keluarga dan keturunan yang jelas. Begitupun tentang sejarah kelahiran dan asal-usulnya. Sejarah yang menjelaskan bagaimana Nabi dibesarkan, sehingga menjadi Rasul juga banyak terdapat di berbagai buku sirah Nabi. Jisim atau fisik. Fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis, seperti rambutnya yang rapi dan selalu disikat atau sisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambar fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa lainnya. Sirah Nabawiyah atau sejarah kenabian. Penggambaran Nabi sebagai hamba Allah terdapat di dalam Sirah Nabawiyah. Penggambaran ini dijadikan sebagai pengajaran, menerangkan sesuatu, dan juga dapat sebagai petunjuk bagi kita yang membacanya. Dari Sirah Nabawiyah dapat disimpulkan bahwa Nabi sebagai hamba Allah dan menjalankan aktivitas-aktivitasnya sebagai manusia biasa. As-Sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti maksud. Sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan sunnah. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk mengikutinya. Sunnah yang demikian dijadikan sebagai teladan dan ikutan. Sesuatu di luar itu boleh dilaksanakan, boleh juga tidak. Ia merupakan sesuatu yang tidak wajib, seperti Nabi biasa menunggang unta, memakai pakaian budaya Arab, perang dengan pedang, dan sebagainya. Perkara ini adalah wasailu hayah atau sarana hidup yang biasa berubah dan tidak mesti mengikutinya. Yang perlu diikuti dan bernilai sunnah adalah yang bersifat minhajul hayat atau petunjuk hidup. Sunnah ini jadikan sebagai fikih ahkam untuk rujukan beramal atau mengambil keputusan. Fikul ahkam atau fikih hukum bagi muslim dalam menjalankan hidup dan dakwah, tentunya menghadapi banyak rintangan selain dari bagaimana harus menjalani hidup ini dengan sempurna. Peranan hukum atau aturan sebagai panduan membawa kita ke arah yang sempurna sangatlah diperlukan. Rasul dijadikan sebagai tempat ketaatan atau tauladan dan juga sebagai rujukan hukum. Fikih ahkam yang digunakan sebagai dalil juga memerlukan pandangan sunnah.
Rasul minal mursalin atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Tabligh risalah atau menyampaikan risalah. Peranan Rasul yang utama adalah menyampaikan risalah Tuhan, karena inilah yang membedakannya dengan manusia biasa. Rasul membawa manusia untuk mengabdi kepada ilah yang satu, yaitu Allah SWT. Menyampaikan misi Islam dan memberikan contoh adalah aktivitas utama para Rasul. Adaul amanah atau menunaikan amanah. Rasul telah menunaikan amanahnya sebagai Rasul, yaitu menyampaikan risalah kepada manusia. Menunaikan amanah dan tugas menyampaikan misi ini merupakan peranan Rasul. Bukti bahwa Rasul telah menunaikan amanah ini adalah pengikut-pengikutnya yang setia dan menyebarkan dakwah kepada manusia. Imamatul umat atau pemimpin umat. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul juga sebagai imam yang bertanggung jawab atas umatnya. Pada hari kiamat, Nabi berperan sebagai umat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi juga bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah disampaikan kepada umatnya. Ketika di hari perhitungan, di hari kiamat, Nabi mempertanggungjawabkan umatnya. Dakwah Nabawiyah atau dakwah kenabian. Al-Quran dan juga sirah banyak menjelaskan dakwah Nabi. Dari kedua ini muncul fikih dakwah yang sesuai dengan realitas, tuntutan, keadaan, dan respons satu tempat. Misalnya, Allah menceritakan perjalanan hijrah Nabi bersama Abu Bakar yang berada di Gua Sur. Didapati banyak ular dan berbagai hewan yang berbahaya. Kemudian Nabi berkata, "Janganlah takut, sesungguhnya Allah bersama kami." Ayat yang menggambarkan dakwah ini menjadi fikih dakwah bagi para dai saat ini, khususnya untuk memotivasi kita agar senantiasa berdakwah walaupun menghadapi banyak halangan dan rintangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.